Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Yulianda. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Yulianda, NIM 19205095. Dimana ini merupakan tugas mata kuliah kajian PPKN bersama Bapak dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis. Maka mari kita simak baik-baik penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang hak dan kewajiban. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, salah satunya arti dari hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lainnya. Sedangkan untuk kewajiban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan yang merupakan keharusan. Nah, jadi sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita pasti wajib mengetahui hak dan kewajiban kita. Nah, untuk itu kita akan ngebahas dulu tentang hak. Nah, di mana pengertian hak ini? Hak adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Hak juga memiliki sifat kebebasan, di mana semua orang wajib memiliki hak dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, jadi hak ini pada dasarnya adalah sesuatu yang harus bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Nah, salah satu contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan kehidupan yang sejahtera, aman, dan adil. Nah, untuk hak warga negara Indonesia, kita sebagai warga Indonesia harus pasti memiliki hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, yakni yang pertama, berhak mendapatkan pekerjaan serta penghimpunan yang layak, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, lalu berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Lalu berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Nah, untuk contohnya dalam memiliki hak sebagai warga negara Indonesia yaitu berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Karena agama di Indonesia tidak hanya satu, melainkan ada 6. Seperti yang saya jelaskan, agama yang ada di Indonesia itu seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti BPJS Kesehatan, di mana untuk membantu kita apabila terkena penyakit tapi kekurangan biaya. Lalu berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Lalu berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, seperti berhak melakukan transportasi umum seperti angkot, beca, atau transportasi umum lainnya, dan juga jalan tol. Lalu berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendirian sekolah negeri, seperti mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Lalu berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa membeda-bedakannya. Lalu berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan ataupun sandera. Lalu berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya presiden dan wakil presiden.
Dan untuk yang terakhir, berhak mendapatkan akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik. Nah, setelah hak sudah saya jelaskan, lalu kembali ke pengertian dari kewajiban. Seperti yang sudah saya singgung pada awal, bahwa kewajiban adalah sesuatu yang wajib dijalankan atau sesuatu yang harus. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat kepada negara, kita wajib menjalankan kewajiban kita. Nah, untuk contohnya yaitu dengan cara menjaga dan membela nama baik negara kita. Tidak hanya itu saja, membantu dan menghormati sesama masyarakat Indonesia juga merupakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, untuk itu kewajiban warga negara Indonesia diantaranya wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, lalu wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, untuk contoh kewajiban warga negara Indonesia, yakni yang pertama, wajib membayar pajak tepat pada waktunya, seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya, seperti dengan cara memberikan atau mencoret-coret dinding atau mempilok-pilok dinding dengan tulisan-tulisan yang tidak baik seperti itu. Lalu wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. Lalu wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya apabila menggunakan motor, kita wajib menggunakan helm dan mengumpulkan atau mempersiapkan surat-suratnya. Lalu apabila menggunakan mobil, kita memiliki kewajiban menggunakan sabuk pengaman. Selanjutnya, wajib membayar sejumlah biaya serta menggunakan fasilitas umum. Maksudnya, apabila ingin masuk ke dalam jalan tol, kita harus membayar biayanya terlebih dahulu. Begitu juga dengan menggunakan transportasi umum, harus menggunakan biaya seperti menggunakan transportasi angkot, mungkin biayanya sekian-sekian seperti itu. Lalu wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Wajib menghormati hak hidup serta HAM, hak asasi manusia setiap manusia, dengan tidak membahayakan hidup orang lain. Lalu yang terakhir, wajib melakukan bela negara maksud saya. Contohnya dengan tadi menggunakan produk lokal dari Indonesia serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia pasti harus memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang sebagaimana sudah kita pelajari tadi bahwa hak dan kewajiban yang memang harus kita jalani sebagai warga negara Indonesia. Jadi mungkin berakhirlah penjelasan ataupun video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.